dari 1/4. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kita mulai dari pecahan senilai. Tahukah kalian apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Mari kita perhatikan cerita berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong, dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu, jawablah, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A, dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan kita bisa simpulkan, pecahan 5/10 itu senilai dengan 1/2. Sekarang, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah 2/4. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Kemudian ulangi jika memungkinkan. Jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Dan jika bilangan 3 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Dan untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga pecahan 2/4 setelah disederhanakan menjadi 1/2. Kita coba contohnya lagi ya. Contoh yang pertama,
pecahan 10/20. Kita akan membagi pecahan ini dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 5/10. Lalu, pecahan 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 1/2. Dan 1/2 ini kita tidak bisa bagi lagi, sehingga pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian, pecahan 16/24. Kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga 8/12. Pecahan paling sederhana besar, maka potongan kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/4. Kemudian kita perhatikan potongan 1/2 dengan potongan 1/4. Manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah potongan yang 1/2. Karena dari gambarnya yang lebih besar. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2 lebih besar dari 1/4. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini, dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal bentuk-bentuk pecahan dan mempelajari pecahan campuran. Simak video ini. Dan yang keempat, ada persen. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang kedua, ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan pecahan biasa. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, pecahan biasanya 5/10. Nah, ditulisnya 0,5. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Yang keempat, ada persen. Nah, pecahan yang penyebutnya 100 itu disebut persen. Misalnya 10/100 dibaca 10%. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pecahan senilai yang merupakan pecahan biasa. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, contohnya ini ya. Contohnya 1/2. 1 merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/2 merupakan. Nah, sekarang coba kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya sangat mudah loh, coba perhatikan ya. Nah, 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Langkah pertama yaitu kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, lalu menambahkan dengan membilangnya. Kita coba ya. Pertama-tama kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. 2 dikali 1 berapa? 2, betul. Lalu hasilnya tambahkan dengan pembilang. 2 ditambah 1 berapa? 3, ya. 3 disimpan di atas di pembilang. Per penyebutnya masih sama seperti tadi. Jadi pecahan biasa dari 1/2 adalah 3/2. Coba agar lebih paham, kita coba satu pecahan lagi ya. Ya, 11. Hasilnya 11. 11 disimpan di atas di pembilangnya, menjadi pembilangnya. Sedangkan penyebutnya masih tetap, yaitu 4. Nah, jadi pecahan biasa dari 3/4 adalah 11/4. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, Ibu punya pecahan nih, pecahannya 5/4. Kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Caranya dengan jadi disimpan di sini ya. Sedangkan angka 1 dari hasil pengurangan itu menjadi pembilang pecahan. Sedangkan ya, hasil penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi pecahan campuran dari 7/3
Oke, Assalamualaikum. Sederhanakan saja. Perhatikan, 25 sama 100 ini kan bisa sama-sama kita bagi 25. 25 bagi 25 berapa? Yaitu 1. Lalu kalau 100 bagi 25 itu 4. Dan inilah dia perubahan dari 25% menjadi 1/4. Biar lebih paham, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 40%. Oke, perhatikan, ingat, persen itu sama dengan 1/100. Maka jadinya sekarang itu adalah 40/100. Perhatikan, 0 di atas sama bawah kita coret 1 untuk menyederhanakan. Lalu yang tinggal 4/10. Nah, 4/10 ini kan masih bisa sama-sama kita di atas coret 1, di bawah juga coret 1. Yang tinggal 15/100. Nah, 15/10. 15 sama 10 ini bisa sama-sama kita sederhanakan dengan dibagi 5. Oke, 15 bagi 5 berapa? Yaitu 3. Lalu kalau 10 bagi 5 itu 2. Maka jawabannya itu adalah 3/2. Sebenarnya sampai sini udah benar nih. Namun karena di atas lebih besar daripada di bawah, maka kita rubahlah menjadi pecahan campuran. Oke, jadinya 3 bagi 2 itu 1 koma, berarti kita tulis 1. Penyebutnya 1 kali 2, 2, sedangkan sini 3. Maka ada sisanya 1, sisanya ditulis di sini. Maka jawaban akhirnya itu adalah 1/2. Oke, biar lebih paham, kita ambil contoh soal terakhir. Misalnya yang lebih besar lagi, 215%. Oke, perhatikan. Ingat, persen itu per 100. Berarti Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milhan di Ruang Belajar. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak. Angka 6 ini posisinya itu 1/10-an, angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kalau angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3/10.